Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, menarik ya kemarin sidang lanjutan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani. Saya kaget juga ya teman-teman ya. Agenda pledoi nampaknya dijadikan ajang pembulian Nikita Mirzani kepada jaksa penuntut umum. Sementara seharusnya ya teman-teman ya, pledoi itu adalah pembelaan untuk diri Nikita Mirzani. Saya ingin membacakan informasi ini supaya tidak menjadi fitnah ya teman-teman ya. Berikut. Kita bacakan dulu ya yang ini ya teman-teman ya. Dari Warta Kota Live. Nikita Mirzani klaim dijebak Reza Gladys. Skenario ini direncanakan sempurna. Kita bacakan aja ya. Warta Kota Live.com Jakarta. Nikita Mirzani mencurahkan isi hatinya melalui tulisan nota pembelaan atau pledoi dalam peradilan kasus dugaan pemerasan melalui ITE hingga tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Nikita Mirzani mengklaim dijebak oleh Reza Gladys yang sudah ingin bekerja sama dengannya dengan uang kesepakatan 4 miliar rupiah. Uang kesepakatan 4 miliar itu Reza Gladys meminta untuk Nikita Mirzani tidak mereview jelek dan memberikan penilaian yang baik kepada produk skincare-nya. Melalui pledoi ini, kasus ini sangat kejam yang mulia. Skenario penjebakan ini sudah direncanakan dengan sempurna oleh Reza Gladys yang mengaku-ngaku menjadi korban. Padahal sesungguhnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Bahkan berkat dugaan penjebakan ini, Niki menuding Reza telah membuatnya terpisah dengan ketiga anaknya selama 8 bulan karena hidup di penjara. Selama kurang lebih 8 bulan ini saya mendekam dalam penjara. Saya telah dipisahkan paksa dari anak-anak, keluarga dan sahabat saya dengan cara yang zalim. Anak saya sudah masuk rumah sakit 3 kali, tapi saya tidak berada di dekatnya untuk menemani. Alhamdulillah kemarin saya diizinkan oleh Bapak Hakim. Tak hanya itu, Niki merasa ada yang janggal dalam proses hukumnya yang menuding Reza Gladys sebagai pelaku utamanya yang sudah merekayasa hingga akhirnya ia dilaporkan ke polisi saat kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Saya diperlakukan tidak adil mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai kejaksaan. Saya menduga semua ini telah didesain oleh pihak-pihak yang ingin memenjarakan saya. Dalam akhir pledoinya, Nikita Mirzani meminta hakim untuk memberikan vonis yang adil kepadanya. Saya meminta hakim untuk memberikan keadilan kepada saya. Jika tidak, mohon untuk memberikan vonis sesuai dengan fakta persidangan dan saya minta untuk dibebaskan. Diketahui Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar oleh jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Dalam pledoinya, Nikita Mirzani menganggap tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidi 6 bulan penjara jika tidak bisa bayar denda dari jaksa adalah tidak didasari oleh fakta persidangan. Tetapi tuntutan tersebut cenderung mengandung rekayasa fakta hukum dan membuktikan bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan kebencian dan dendam pribadinya kepada saya.
Dendam pribadi, emang kenal? Wanita yang akrab disapa Niki itu merasa bahwa fakta dalam persidangan seharusnya tidak membuat ia dituntut selama 11 tahun penjara. Sebab asal masalah dengan Reza Gladys diakui Niki adalah Reza meminta tolong kepada Ismail Marzuki untuk bertemu dengannya setelah produk skincare-nya direview jelek oleh Nikita Mirzani dan Dr. Samira. Permintaan tolong Reza tersebut disebut Niki tertuang dalam bukti persidangan, baik rekaman telepon hingga pesan singkat. Dalam komunikasinya bersama Ismail Marzuki, asisten Nikita. Di dalam percakapan itu terlihat dengan jelas bahwa Reza Gladys menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya. Reza yang ribet dan sangat aktif menghubungi Ismail Marzuki hingga adanya tawar-menawar 5 miliar menjadi 4 miliar yang disepakati tanpa ancaman dan rasa takut. Niki menilai dalam persidangan dirinya tidak terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman karena semua kesepakatan dengan Reza melalui Ismail hanyalah proses bisnis, katanya. Bahwa fakta di persidangan secara terang benderang menunjukkan adanya komunikasi dan negosiasi bisnis harga antara Reza Gladys dan Ismail Marzuki, di mana nominal awalnya disebutkan Ismail adalah permintaan sebesar 5 miliar, kemudian ditawar oleh Reza Gladys dengan minta menjadi 4 miliar. Penawaran itu juga dilakukan oleh Reza Gladys berkomunikasi dengan Autobah Mufid, dan hasilnya antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys menyepakati nilai harga sebesar 4 miliar. Sehingga dengan fakta ini maka pembuktian secara jelas bahwa hubungan antara Reza Gladys dengan Ismail Marzuki merupakan hubungan para pihak dalam kontraktual bisnis yang bersifat komersial dan setara atau equal sambungnya. Oke ya teman-teman ya, kita bahas. Anda jika ingin lengkapnya silahkan langsung saja di Sumberjaya. Oke teman-teman, kita membahas mengenai fakta ketika terdakwa membacakan pledoinya, ya gitu ya. Jadi begitu banyak ya, dimulai dari penasihat hukum ya, yang nampaknya tidak lengkap ya hadirnya itu. Yang pertama itu hanya 2 pengacara wanita atau penasihat hukum wanita. Kemudian setelah beberapa waktu berjalan barulah muncul 1 pengacara laki-laki. Dalam inti pembelaannya, ini pembelaan ya teman-teman ya. Inti pembelaannya disampaikan bahwa kasus ini adalah kasus perdata gitu ya intinya ya. Kemudian ini terjadi karena kesepakatan ya. Kemudian bukti-bukti yang diajukan katanya tidak sah sehingga persidangan menjadi tidak memenuhi prosedur gitu ya. Ini dari pengacara terdakwa. Kemudian ada juga membahas mengenai pasal pasal 55 penyertaan. Ditanyakan di situ bahwa antara yang disuruh dan yang menyuruh tidak jelas katanya. Ya, namun jaksa sudah menyampaikan di dakwaannya, kemudian di tuntutannya juga bahwa itu tidak disuruh dan tidak menyuruh. Ini kesepakatan bersama melakukan pemerasan. Jadi antara Mail ini seimbang dengan Nikita Mirzani. Kalau tidak ada Mail, kejadian itu tidak terjadi. Kalau tidak ada Nikita, kejadian itu tidak akan terjadi. Maka itulah yang namanya secara bersama-sama ya. Dan itu menjadi sebuah perdebatan ya di berbagai media.
Kemudian yang lebih menarik lagi ya, yang lebih menarik lagi adanya permintaan barang bukti ya kan. Padahal kalau perkara ini sudah selesai nantinya juga akan dikembalikan. Tetapi kenapa justru itu masuk dalam pernyataan atau dinarasikan pada sidang pembelaan gitu ya. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan lah ya, pertanyaan-pertanyaan. Dibasmi di negara ini. Bahwa dengan demikian, jika saya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka secara hukum seharusnya Bapak Hakim yang mulia juga harus memberikan hukuman kepada Reza Gladys dan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum telah terbukti melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan. Silakan penjarakan semua jaksa penuntut umum dalam perkara ini karena mereka semua telah melindungi Reza Gladys sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum kepada saya selama 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Akan tetapi tuntutan tersebut cenderung mengandung rekayasa fakta hukum dan membuktikan bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan kebenciannya dan dendam pribadinya kepada saya. Bahwa perlu untuk saya sampaikan kembali, permasalahan ini dimulai dari adanya permintaan tolong Reza Gladys yang ingin bertemu dengan saya karena produknya telah direview jelek-jelek oleh Dr. Samira atau Doktif. Permintaan tolong tersebut terbukti dari adanya percakapan bertiga antara Dr. Oki, Ismail Marzuki, dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp seperti yang sudah terungkap di persidangan. Selanjutnya fakta lain terkait adanya permintaan tolong Reza Gladys juga terbukti berdasarkan chattingan WhatsApp antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys tertanggal 14 Oktober 2024. Di dalam percakapan itu terlihat dengan jelas bahwa Reza Gladys menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya. Reza Gladys terlibat yang selalu aktif dalam melakukan komunikasi dengan Ismail Marzuki. Reza Gladys juga bahkan melakukan tawar-penawar yang wajar dan pada akhirnya mencapai kesepakatan harga dengan Ismail Marzuki. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, dan tidak ada rasa takut dalam diri Reza Gladys selama berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Yang ada hanyalah proses bisnis yang normal dan terjadi atas dasar kesadaran penuh dari Reza Gladys. Bahwa fakta di persidangan secara terang benderang menunjukkan adanya komunikasi dan negosiasi bisnis harga antara Reza Gladys dan Ismail Marzuki, di mana nominal awal yang disebutkan Ismail Marzuki atas permintaan Reza Gladys adalah sebesar 5 miliar, kemudian ditawar oleh Reza Gladys dengan minta menjadi 4 miliar. Penawaran itu juga dilakukan oleh Reza Gladys berkomunikasi dengan Autobam Mufid dan hasilnya antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys menyepakati nilai harga sebesar 4 miliar. Sehingga dengan fakta ini maka membuktikan secara jelas bahwa hubungan antara Reza Gladys dengan Ismail Marzuki merupakan hubungan para pihak dalam kontraktual bisnis yang bersifat komersial dan setara atau equal. Terlebih lagi, Reza Gladys dan Autobam Mufid dalam persidangan ini dengan tegas dan jelas mengatakan pemberian uang itu karena sudah disepakati atau ada kesepakatan sebelumnya dengan Ismail Marzuki.
bahwa dengan fakta tersebut maka kesimpulan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya yang mengatakan Reza Gladys terpaksa memberikan uang sebesar 4 miliar kepada Ismail Marzuki terbukti merupakan kesimpulan yang bohong dan membangun rekayasa fakta hukum. Padahal jelas dan tegas Reza Gladys dan Autoba Mufid dalam persidangan ini mengatakan pemberian uang itu karena sudah disepakati atau ada kesepakatan sebelumnya dengan Ismail Marzuki. Fakta ini sudah terungkap di persidangan dan juga beredar luas dalam video yang ada di media sosial. Mana mungkin Reza Gladys merasa terpaksa atau terancam memberikan uang kepada Ismail Marzuki, tapi mengatakan nanti ingetin aku lagi ya kalau udah 1 tahun. Mana ada orang sehat akal pikirannya mau diingatkan kembali untuk diancam, dipaksa atau diperas uangnya. Hanya orang bodoh yang mau mengingatkan kembali, mau diancam, dipaksa, diperas untuk memberikan uang setelah 1 tahun kemudian. Berdasarkan hal itu, terbukti tuntutan jaksa penuntut umum merupakan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak oleh Bapak Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan saya dipenjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar adalah tuntutan yang mengandung kebencian, sakit hati dan dendam pribadi. Hal ini jauh sebelumnya sudah saya prediksi, karena pada saat terjadi perdebatan di ruang sidang antara saya dengan jaksa, mohon maaf saya nggak tahu namanya tapi yang badannya gendut, mengatakan kepada saya kalimat seperti ini, "Oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya." Minggu lalu dibuktikan dan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya bahwa dengan adanya kalimat "oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya" yang disampaikan jaksa penuntut umum, mohon maaf lagi yang badannya gendut, kepada saya, maka saya semakin yakin bahwa jaksa penuntut umum tidak lagi mengedepankan proses penegakan hukum yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, melainkan lebih condong mengedepankan kesewenang-wenangan yang dimiliki jaksa penuntut umum. Bahwa perdebatan demi perdebatan yang terjadi di ruang sidang bukan lagi diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tapi perdebatan yang terjadi di ruang sidang diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk perbuatan yang tidak sopan. Saya katakan di sini, saya bukan seperti orang lain yang bisa diatur-atur oleh jaksa, dan saya juga bukan orang yang bisa mengikuti apa keinginan jaksa dari penuntut umum seperti yang selama ini dilakukan jaksa. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa dalam surat tuntutannya jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa saya meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan tidak benar dan tidak berdasar, sebab perkara ini adalah perkara yang dimulai dari adanya hubungan hukum keperdataan di mana Reza Gladys meminta bantuan kepada saya melalui Ismail Marzuki. Reza Gladys meminta bantuan kepada saya yang notabene saya adalah seorang public figure, artis yang terkenal. Tentu harus ada nilai ekonomis yang harus dibayar, sehingga terjadilah kerjasama dengan pembayaran sebesar 4 miliar yang disepakati oleh Reza Gladys dan Ismail Marzuki. Dalam perkara ini dan ketika Nikita Mirzani membacakan pledoinya, wah ini cukup menggetarkan ya. Kita simak sajalah ya, kita simak langsung bagaimana ketika terdakwa membacakan pledoinya. Berikut. Jaksa tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Apabila produk glowing booster cell tersebut tidak dijual lagi sejak awal tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa dalam surat tuntutannya, maka logikanya kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan repostan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Kalau orang yang otaknya sehat semestinya jika produk glowing booster cell tidak dijual lagi sejak tahun 2024, Reza Gladys tidak perlu merasa takut. Karena hal itu tidak benar. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak benar dilakukannya? Bahwa dalam persidangan ini terungkap fakta-fakta glowing booster cell yang diperjualbelikan oleh Reza Gladys adalah milik orang lain, yaitu tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah sabar mengikuti proses hukum ini sehingga bisa merubah pasal yang ada di dalam surat dakwaan.
yang awalnya pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun dalam persidangan ini dirubah jaksa penuntut umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 5A 10 huruf A. Bapak Hakim yang mulia, kalau saya melihat tindakan jaksa yang merubah-rubah isi pasal dalam surat dakwaan, maka artinya terdapat pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A seperti termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga secara hukum perkara ini sangatlah dipaksakan untuk disidangkan. Terlebih lagi dalam semua BAP para saksi dan ahli diperiksa terkait dengan pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum karena telah merubah isi tuntutannya yang awalnya dalam surat dakwaan disebut alat ancaman yang saya gunakan untuk mengancam Reza Gladys adalah karena saya akan speak up di media sosial tentang glowing booster cell. Tapi sekarang dalam tuntutan dirubah bahwa alat ancaman yang saya gunakan kepada Reza Gladys karena saya memiliki bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kasus ini semakin menjadi menarik perhatian publik masyarakat karena jaksa penuntut umum berkali-kali melakukan perubahan, baik itu merubah surat dakwaan, merubah fakta-fakta persidangan, dan merubah isi tuntutannya sesuka hatinya. Dalam perkara ini, bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya tidak pernah ada di dalam persidangan. Justru yang menghadirkan nota pembelian glowing booster cell adalah saya sendiri di muka persidangan. Dan itu tanggalnya tertulis jelas tidak diburamkan. Artinya apa yang dituduhkan jaksa kepada saya semua tidak terbukti. Akan tetapi hanya halusinasi dari jaksa sendiri. Karena jaksa sudah kebingungan mencari alat apa yang saya pakai mengancam tidak pernah terbukti di persidangan. Sehingga jaksa merubahnya menjadi bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kalaupun itu benar bukti nota pembelian glowing booster cell diburamkan seperti yang jaksa simpulkan, maka pertanyaannya, siapa yang buremin? Sementara saya mendapatkan itu dari saksi Yosi yang di muka persidangan ini telah memberikan keterangan yang jelas dan tegas bahwa foto nota pembelian glowing booster cell itu saksi Yosi yang kirimkan ke saya. Artinya bukan saya pelakunya karena foto gambar tersebut merupakan foto gambar yang saya teruskan ke Mai lalu Mai teruskan ke Reza. Itu pun saya tidak mengetahui kalau diteruskan ke Reza. Jaksa penuntut umum sudah kehabisan akal. Dan saya tidak bisa berkata-kata. Ya, simak saja ya, simak. Mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar 3.400.486.234 rupiah, 2 buah HP milik terdakwa Nikita Mirzani merek Apple tipe iPhone 15 Pro Max warna abu-abu dengan IMEI 35616946311126 berikut SIM card dengan MSISDN 628128877994 dan handphone tipe 15 Pro Max warna silver dengan IMEI 3546509109357778 dan nomor 08521731736 kepada orang yang paling berhak, yaitu terdakwa Nikita Mirzani. Keenam, memulihkan hak-hak terdakwa Nikita Mirzani dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Ketujuh, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono
Demikian nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani disampaikan berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan. Atas dikabulkannya, tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih. Jakarta, 16 Oktober 2025. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, saya punya pendapat ya bahwa apa yang disampaikan Nikita Mirzani menurutnya itu pembelaan. Menurutnya lagi itu baik. Tetapi menurut saya, menurut teman-teman juga, mungkin ini baru satu-satunya ada pledoi model seperti ini. Ya, justru terlihat menyerang jaksa, ya, menganggap dirinya dikriminalisasi, menganggap dirinya paling wow, kemudian menganggap bahwa seolah-olah ya jaksa tidak sesuai dengan prosedur. Sementara kalau melihat dari fakta-fakta persidangan, tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Banyak fakta-fakta persidangan yang diungkapkan, tetapi dalam pledoinya ini justru ya tidak membantah dakwaan. Dan saya yakin justru ini memberatkan diri terdakwa. Karena seharusnya ya teman-teman ya, Nikita itu terdakwa ini bersikap harusnya nih tidak merendahkan jaksa apapun itu. Ya bahkan tadi ada ya tersirat di situ. Nampaknya sudah kebingungan gitu ya teman-teman ya, sudah kebingungan bagaimana caranya membela diri. Sehingga itulah yang dilakukan, menyerang orang lain. Karena menyerang orang lain itu salah satu pertahanan dirinya. Dan saya yakin apa yang disampaikan dalam pledoi ini tidak akan mempengaruhi tuntutan jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena jaksa penuntut umum melakukan tugas penuntutannya sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Dan itu tidak dapat dibantah oleh terdakwa Nikita Mirzani. Silahkan ya teman-teman, perhatikan betul ya, perhatikan betul proses persidangan ini dari awal sehingga bisa mengambil intisarinya. Ingat ya, yang namanya kasus kita harus mempelajari secara luas, bukan hanya sepotong-sepotong ceritanya. Ya, seperti contoh ini ya, dia menyebut Dr. Samira, dia menyebut Dr. Oki, namun peristiwanya tidak disebut. Ini kan bermula dari review-review itu, dan untuk mereview ini sudah ada deal-dealan tersendiri jauh sebelum peristiwa ini. Ya teman-teman bisa menilai lah ya, bagaimana peran Oki, bagaimana Nikita Mirzani melaporkan setelah pencairan, ya kan, setelah deal ya. Nah, itulah membuktikan bagaimana perbuatan ini terjadi. Dan sebelumnya juga ada percakapan antara Dr. O ya dan Dr. Samira untuk memang benar-benar ingin menjatuhkan Dr. Reza Gladys.
Itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Bye.